Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kalian bertemu dengan Mr. Gandhi. Sudah lama kita tidak bertemu ya. Semoga keadaan kalian baik, sehat, penuh sukacita. Sama seperti Mr. pagi ini. Oh ya, Mr. rindu dengan salam kalian yang penuh semangat. Ya, masih ingat? Selamat pagi, pagi. SDKI luar biasa. Ya, coba sekarang kalian kasih salam dari sana, dari rumah, ya. Coba, selamat pagi. Oke, good. Nah, semangatmu hari ini terus, kalau bisa setiap pagi seperti itu ya, selalu bersemangat. Nah, untuk pagi ini, renungan kita pagi ini, kalian simak baik-baik, tonton dari awal hingga akhir, karena nanti di akhir firman Tuhan hari ini kalian harus mencatat ayat dan beserta isinya, dan terus nanti juga kalian harus mencatat kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelah mendengar firman Tuhan itu. Oke, jadi setelah ini kalian akan mendengar sebuah cerita. Simak baik-baik dari awal hingga akhir. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Puji Tuhan. Jika ada di antara kalian yang mungkin pagi ini merasa kurang enak badan atau merasa sedang sakit, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian dan semoga kalian lekas sembuh ya. Hari ini kalian semua akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan bersama-sama dulu memuji nama Tuhan. Kita akan angkat pujian Yesus Kupanggil. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Keranjang arang dan kitab suci. Seorang nenek hidup di suatu perkebunan dengan cucu lelakinya yang masih muda. Setiap pagi, nenek bangun lebih awal dan membaca Alkitab di meja makan di dapurnya. Cucu lelakinya ingin sekali menjadi seperti nenek dan mencoba untuk menirunya dalam cara apapun semampunya. Suatu hari, sang cucu bertanya, Nenek. Hai, selamat pagi cucuku. Udah bangun ya? Pagi, Nek. Aku mencoba untuk membaca Alkitab seperti yang nenek lakukan, tetapi aku tidak memahaminya. Dan apa yang aku pahami, aku lupakan secepat aku menutup buku. Apa sih kebaikan dari membaca Alkitab? Bagus cucuku. Jika kamu ingin mengetahui kebaikan dari membaca Alkitab, kalau begitu kamu harus membawa air kemari dengan keranjang ini, Cuk. Ranjangnya berlubang. Iya, Cuk. Bisa tidak kamu membawa air yang penuh dengan keranjang ini? Oke, Nek. Aku coba. Maka sang cucu melakukan seperti yang diperintahkan oleh nenek. Tetapi semua air habis menetes sebelum tiba di depan rumahnya. Apa sih maksud nenek?
Bagaimana cucuku? Bisa? Airnya habis, Nek. Kamu harus lebih cepat membawanya. Isi air penuh, lari secepatnya. Ayo, kamu harus mencoba lagi. Cepat ya larinya ya. Oke. Maka sang cucu pun kembali ke sungai dengan keranjang tersebut untuk mencoba lagi. Sang cucu berlari lebih cepat, tetapi tetap saja lagi-lagi keranjangnya kosong sebelum ia tiba di depan rumah. Dengan terengah-engah, ia pun akhirnya mendatangi neneknya dan mengatakan bahwa hal itu sangat mustahil untuk membawa air dari sungai dengan keranjang yang sudah bolong. Nek, coba sini. Bagaimana cucuku? Lihat, Nek, percuma. Jadi kamu pikir ini percuma? Lihatlah keranjangnya, Cuk. Sang cucu pun menurut. Ia melihat ke dalam keranjang itu dan untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa keranjang itu sekarang telah berbeda. Keranjang itu telah berubah dari keranjang arang yang tua dan kotor dan kini telah menjadi bersih luar dan dalam. Hal itulah yang terjadi ketika kamu membaca Alkitab. Kamu tidak bisa memahami atau ingat segalanya, tetapi ketika kamu membacanya lagi, kamu akan berubah luar dan dalam. Itu adalah karunia dari Allah di dalam hidup kita. Sesungguhnya, hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang. Nah, kalian sudah melihat dan mendengar ceritanya, bukan? Nah, seperti itulah kita. Diibaratkan kita itu seperti cucu si kakek yang belum bisa memahami apa dampak apa yang bisa kita dapat ketika kita membaca Alkitab. Ya, seperti lagu tadi yang sudah dinyanyikan ya, baca kitab suci. Ya kan? Nah, apa kira-kira yang kalian dapat ketika kita membaca kitab suci? Ya. Di cerita tadi bahwa dicontohkan si kakek menyuruh si cucu membawa air, memakai keranjang arang yang sudah dibuka atau sudah dilubangi. Yang tadinya keranjang arang itu kotor, setelah si cucu mengisinya dengan air dan membawanya pulang tanpa disadari, air yang dia bawa itu sudah membersihkan isi dari keranjang arang yang sudah dilubangi tersebut. Nah, sama seperti kita saat kita membaca Alkitab. Jadi kita tidak pernah atau belum menyadari bahwa Alkitab yang sudah kita baca ini sebenarnya sudah merubah kita dari dalam maupun luar. Kita tidak bisa memahami atau ingat apa yang sudah kita baca, tetapi apabila itu kita lakukan terus-menerus, maka karunia Tuhan yang akan memasuk di dalam hati kita. Dan kalau kita boleh membuat firman Tuhan itu sebagai pegangan hidup kita, sebagai contoh teladan dalam kita menjalani kehidupan kita, pastinya kita semua akan selalu diberkati. Nah, anak-anak, maka rajin-rajinlah membaca kitab suci dan jadikanlah firman Tuhan sebagai pegangan hidup kalian. Demikian apa yang kita pelajari di pagi hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Mari anak-anak kita bersatu dalam doa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Kami keluarga besar SD Kristen Indonesia bersama anak-anak SDKI yang saat ini berada di rumah mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu. Engkau telah memberikan kami kesehatan dan juga hati yang penuh sukacita dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Bapak, terima kasih pula untuk firman-Mu pagi ini yang telah Engkau berikan. Ajar kami Tuhan untuk selalu bisa menjalankan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu di tengah-tengah sesama kami. Semoga firman-Mu ini dapat menjadikan kami pegangan hidup dan juga teladan untuk kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk keadaan kami sekarang, di mana kami tengah menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan selalu memberkati, jauhkan kami dari penyakit ini, dan kiranya jika Tuhan berkenan, hilangkan pula penyakit ini di bumi ini. Tuhan, banyak sekali sebenarnya doa yang akan kami aturkan, tapi kiranya Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kami. Kiranya Tuhan selalu mengabulkannya. Ini seru doa sembahyang kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kalian catat ayat pagi ini, kalian tulis beserta isi firman Tuhan pagi ini. Jadi ayat pagi ini diambil dari Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Sekali lagi Mister ulangi ya. Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Coba kita baca bersama-sama. Ya. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, anak-anak, silakan kalian catat ayat tersebut dan juga tulis beserta isinya. Nanti kalau kalian sudah masuk bisa dikumpulkan. Ya. Baik, sekian dari Mister. Kalau ada kesempatan nanti kita akan berjumpa lagi. Tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan pakai sabun, dan kalau keluar rumah biasakan memakai masker seperti yang Mister Gandhi lakukan ini. Oke? Semangat pagi, selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, makan makanan yang bergizi. Semangat. Action. Baca kitab suci